Nona Jiangku sayang. Bukankah kau bersumpah tidak akan pernah punya anak seumur hidup ini? Ini adalah masa pertumbuhan perusahaan sekarang. Kenapa kau tiba-tiba berubah pikiran? Apakah Ethan memaksamu? Justru karena dia mendukung pilihan tanpa anakku, maka aku ingin memberinya kejutan. Kau buta karena cinta juga? Denga, seorang wanita harus punya karirnya sendiri. Apa kau benar-benar akan menyerahkan kerajaan yang kau bangun dengan tanganmu sendiri kepada Ethan? Aku percaya padanya. Agar Ethan menikahimu, dia pasti telah melakukan sesuatu yang baik di kehidupan sebelumnya. Dia awalnya adalah kepala grup kelas 2. Dan sekarang, dia tiba-tiba menjadi kepala konglomerat terbesar di kota Banyan. Baiklah, Jileringku. Nanti kita bicara lagi. Hello, aku ada janji pemeriksaan prakehamilan. Baik, Nyonya. Tolong tunjukkan akta nikah Anda. APA. Janji temu yang Anda pesan adalah pemeriksaan gratis untuk pasangan menikah. Usia subur, jadi akta nikah diperlukan. Akta nikah ya? Ya. Kebetulan aku membawanya. Nyonya, akta nikah Anda ini palsu. APA. Suamiku dan aku sudah menikah selama 3 tahun. Apa kalian salah? Kami memeriksa puluhan akta nikah setiap hari. Bagaimana kami bisa salah? Lihat, stempel di akta Anda sangat samar. Pasti palsu. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Nyonya, jangan buang-buang waktu Anda di sini. Akta palsu itu ilegal. Lagi pula, Tuan Song punya anak yang terdaftar di rumah sakit kami. Istri yang tercantum di akta kelahiran anaknya adalah Serena Yo. Serena Jo? Ethan ITU. Di malam pernikahanmu, apa dia benar-benar meninggalkanmu sendirian di kamar? Tunggu, aku akan mencarikanmu pria lain. Maafkan aku, sayang. Serena tadi sakit, perut parah, jadi aku membawanya ke rumah sakit. Kau tahu, Dean, dia adalah sahabat terbaikku. Dia meninggal terlalu cepat, dan aku tidak bisa begitu saja meninggalkan istrinya. Menjaganya sebagai teman sudah cukup. Ethan, jika aku sampai tahu ada sesuatu di antara kalian berdua, Tidak akan ada. Aku hanya mencintaimu. Hei, mau bayar atau tidak? Kalau tidak punya uang, minggir dari antrean. Ya, benar sekali. Dia terlihat terhormat, tapi sangat miskin sampai harus memalsukan akta untuk menghemat biaya pemeriksaan prakehamilan. Kalau semiskin itu, kenapa punya anak? Ayah. Ayah. Sudah. Ayah. Clara. CLA, Clara. Kenapa kau di sini? Siapa namamu? Chloe, namaku Chloe Song. Chloe Song. Nama itu cukup bagus. Ethan, kau benar-benar menyiapkan hadiah untukku. Clara. Biarkan aku menjelaskan. Aku. Ayah, siapa wanita itu? Ini. Teman ayah. Oh, lihat, istri sah dan simpanannya bertemu. Bukankah sudah jelas? Baru saja yang itu, bahkan punya sertifikat palsu. Berpura-pura menjadi Nyonya Song yang asli. Kemungkinan besar, dia hanya simpanan. Dan dia bahkan punya anak. Lepaskan. Biarkan aku menjelaskan. Aku. Ayah. Aku mau ayah. Chloe, sayang, mama di sini. Ayah tidak akan meninggalkanmu. Kau wanita jahat. Kenapa kau merebut ayahku? Clara, aku tahu kau tidak menyukaiku. Kau bisa memukul atau memarahiku. TAPI Chloe. Dia hanya seorang anak kecil. Clara. Dia hanya seorang anak kecil. Kenapa kau berdebat dengan mereka? Seorang janda dan anak yatimnya? Apa yang perlu diperdebatkan? Mereka seorang janda dan anak yatimnya, dan mereka perlu dilindungi. Bagaimana denganku? Ethan, aku tidak ingin menjadi bahan pembicaraan. Kau tahu betul.
Apa yang telah kau lakukan? Ayah, jangan pergi. Chloe, jangan menangis. Ayah di sini. Clara. Ingat, jangan seperti Mama. Jangan pernah. Berikan hatimu. Nyonya. Tuan Song sudah berlutut di sana selama 4 jam. Sinta antara Nyonya dan Tuan Song, kami semua sudah melihatnya. Itu hanya kesalahan Kessel yang debut. Dia. Nyonya Chen, Anda boleh pergi. Baik. Ethan, semua orang di lingkungan kami tahu. Kau terobsesi. Kau lebih memilih dipukuli oleh Tuan Besar Song setiap liburan daripada setuju punya anak. Namun kau tidak hanya punya akta nikah dengan wanita lain, tapi kau juga punya anak sebesar ini. Apa kau pikir aku mudah dibodohi? Sayang, tolong biarkan aku menjelaskan. Chloe adalah anak Dean. Lihat, ini tes paternitasnya. Dulu, Serena ingin membawa anak itu ke luar negeri, tapi visanya tidak bisa diproses. Aku tidak punya pilihan, jadi aku menikahinya. Aku bersumpah, tidak ada hal yang tidak pantas pernah terjadi di antara kami. Dan aku tidak pernah mengunjungi mereka di luar negeri selama bertahun-tahun ini. Besok aku akan pergi ke pengadilan. Dan menceraikannya. Kau mengaku sendiri, versus aku yang membongkarmu. Apa itu hal yang sama? Sayang, aku minta maaf. Aku benar-benar takut kehilanganmu. Itu sebabnya aku tidak memberitahumu. Saat Dean masih hidup, dia memberitahuku. Dia ingin aku menjadi ayah baptis anak itu. Antara dia dan aku, itu satu-satunya hubungan. Tidak ada hal lain yang akan pernah terjadi. Sayang, bisakah kau memaafkanku? Serena dan aku, Mernai Platonus. Itu semua untuk merawat anak itu, sehingga aku berpura-pura bersamanya. Ini adalah setengah dari saham korporasi Song. Jika aku benar-benar melakukan sesuatu yang salah padamu, kau bisa membuatku pergi tanpa apa-apa. Aku akan mempercayaimu sekali lagi. Tidak akan ada lain kali. Mengerti? Tidak akan lagi. Ethan, karena kau mengkhianatiku, aku harap kau dan Serena bisa menahan murka keluarga Jiang. 1 bulan setelah masa tenang perceraian, kita bisa mendapatkan akta cerai. Ayo pergi. Aku akan mengantar kalian berdua pulang. Ada apa? Bagaimana kalau Chloe dan aku naik taksi saja? Saat aku di rumah sakit sebelumnya, Clara salah paham pada kami. Beberapa hari terakhir ini, banyak orang datang mencari kami. Chloe dan aku tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa malam. Ayah, apa ayah tidak menginginkan kami lagi? Aku. Karena kalian tidak tahan berpisah, aku akan pulang duluan. Clara, aku akan pulang bersamamu. Nanti aku akan menyuruh seseorang mengantar kalian berdua pulang.
Ibu Zhang, ini adalah jadwal kegiatan Hari Keluarga Taman Kanak-kanak hari ini. Kepala sekolah berterima kasih atas sponsor berkelanjutan dari grup Jiang. Dia berharap Anda bisa hadir dan memberikan pidato. Investor di balik merek Taman Kanak-kanak. Itu adalah salah satu mitra kami. Sponsor adalah tentang membangun hubungan. Tidak perlu pidato. Ayah, Anak baik. Ethan, kau benar-benar tidak mengecewakanku. Hari Keluarga Taman Kanak-kanak. Ayah juga memakai pakaian keluarga yang seresai. Kami adalah keluarga bahagia selamanya. Ibu Jiang, apakah Anda butuh bantuanku? Tidak, aku akan mengurusnya sendiri. Pergi beritahu kepala sekolah untuk memberitahuku saat waktunya naik panggung. Baik. Sangga keluarga yang bahagia. Ethan, karena kau sangat menginginkan keluarga, aku akan mengabulkan keinginanmu. Kali ini, aku ingin melihat bagaimana kau akan mendukung janda dan putri teman baikmu. Dan bagaimana kau akan memperlakukanku. Pemenang lomba estafet adalah keluarga Chloe. ayah sangat hebat. Ayah, aku ingin naik perosotan. Baiklah. Silakan. Nyonya Song, Anda sangat beruntung. Meskipun Tuan Song adalah nama besar dan sangat sibuk, dia tetap datang khusus untuk acara ini. Ya, Ethan selalu mengutamakan keluarga. Sudah takdir enak-enak kita sekilas. Nyonya Song, Anda harus sering-sering berkunjung. Tentu saja, Ethan dan aku akan berkunjung. Dan sekarang, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk sponsor acara kita. CEO Grup Jiang, Ibu Clara Jiang. Alasan saya mensponsori taman kanak-kanak ini adalah karena suami saya. Dia sangat mencintai anak-anak. Kebetulan, dia ada di sini hari ini. Mari kita undang dia ke panggung. Merupakan suatu kehormatan, diundang oleh istri saya. Suami Nona Jiang adalah Tuan Song. Lalu siapa orang-orang yang memakai pakaian serasi dengan Tuan Song ini? Kenapa bertanya? Pasti wanita lain. Menjijikan. Terima kasih, semuanya. Serena, jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku akan membereskan ini untukmu. Ethan, maafkan aku. Aku selalu membuatmu kesulitan. Aku hanya berpikir, Chloe akan sangat senang jika kau bersamanya. Aku tidak menyangka Clara ada di sini. Ini semua salahku. Ini bukan salahmu. Aku tidak menangani masalah ini dengan baik, dan aku minta maaf telah membuatmu dan Chloe melalui ini. Ayah, teman-teman sekelasku semua bilang, aku anak haram, dan tidak mau bermain denganku. Chloe, sayang, anak-anak tidak mengerti. Katakan saja pada mereka, aku adalah ayahmu. Ethan, jangan katakan I to you. Jika Clara mendengarnya, dia akan marah lagi. Clara Zhang. Hentikan. Hentikan. Menghentikanku di depan umum seperti ini? Apakah kau berencana untuk mengumumkannya secara resmi dan membuatku menyingkir? Aku menghentikanmu, karena aku ingin menjelaskan semuanya padamu secara langsung. Aku hanya... Karena tempo hari, kau menakuti anak itu. Itu sebabnya aku datang hari ini ke acara taman kanak-kanak, hanya untuk menghiburnya, hanya itu. Clara, maafkan aku. Chloe masih kecil. Dia sangat membutuhkan seorang ayah. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan Ethan. Aku pikir kau tidak punya anak, jadi kau tidak akan keberatan. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah kita punya anak atau tidak. Serena Zhao, meskipun kau mendaftarkan pernikahanmu dengan Ethan, aku adalah Nyonya Song yang sebenarnya. Sebelum kau meyakinkan Ethan untuk mengumumkan perpisahan kita kepada publik dan memperkenalkanmu sebagai Nyonya Song,
Clara Chang, apakah kau tidak akan pernah berhenti? Aku sudah memberitahumu, setelah masa tenang wajib untuk perceraian selesai, aku akan menikahimu. Serena sudah meminta maaf padamu, kenapa kau harus begitu agresif? 8 tahun bersama. Dan ini pertama kalinya, kau memanggilku dengan nama lengkapku, Dan Mera. Permintaan maaf, katamu? Aku menerimanya. Clara. Maafkan aku. Aku kehilangan akal hari ini. Aku hanya merasa kasihan pada anak itu, dan demi kesehatan mental serta fisiknya, aku hanya berpura-pura menjadi ayahnya sebentar. Aku benar-benar tidak terlalu memikirkannya saat itu. Ethan Song, aku sudah cukup mendengar penjelasanmu. Clara. Ethan Song. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Ethan. Aku suka kamu setia. Dan kamu bisa mengakui kesalahanmu. Aku suka kamu mencintaiku. Dan selalu mendukungku. Sayang. Sayang. Hei, kamu pikir kamu sedang apa? Tuan Song, kita belum mendapatkan akta nikah kita. Setelah kita mendapatkan akta itu, baru kamu boleh masuk. Baiklah, selama kamu tidak marah padaku, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Ethan, aku sudah bilang tidak akan ada lain kali. APA, kamu ingin kami mencari taman kanak-kanak lain? Apa maksudmu dengan itu? Tuan Song secara pribadi mengaturnya. Agar Chloe kumasak taman kanak-kanakmu, Nona Jo. Ini sebenarnya pengaturan terbaik. Setelah insiden, di hari keluarga, memindahkannya adalah demi kebaikan, kesehatan fisik dan mentalnya. Yakinlah, kami akan... Ada APA? Kenapa Chloe pingsan? Ethan. Chloe dikeluarkan dari taman kanak-kanak. Chloe menangis sepanjang hari saat dia kembali. Dia tidak mau mengatakan apa-apa. Aku sangat takut. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana aku akan hidup? Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah. Ayah. Ayah di sini. Tuan Song, Chloe sangat takut. Chloe tidak ingin kamu menjadi ayahku lagi. Bisakah kamu memberitahu wanita itu untuk berhenti menggangguku dan Mama? Kenapa kamu membuat taman kanak-kanak mengeluarkan Chloe? Dia hanya seorang anak kecil. Apa kamu harus begitu kejam padanya? Kenapa kau menyuruh taman kanak-kanak mengeluarkan Chloe? Sebaiknya kau mencari tahu faktanya dulu, sebelum menanyaiku. Tuan Lin, pemilik taman kanak-kanak itu, sudah bekerja sama denganmu bertahun-tahun. Mengeluarkannya, hanya butuh satu kata darimu. Dia dan putrinya, hanya ingin hidup tenang. Apa kau harus mempersulit mereka? Aku mencintaimu, dan aku menghormatimu. Itu sebabnya aku menoleransi caramu menyakiti dan menghina Serena. Tapi sekarang kau sengaja menargetkan Chloe, dan itu sudah melewati batasanku. Di matamu, apa aku seseorang yang akan mencari-cari kesalahan anak kecil? Clara, aku memperingatkanmu, biarkan Chloe sendiri. Acha, aku tidak akan membiarkannya. Karena sesuatu yang tidak kulakukan, dia malah datang ke perusahaan.
tanpa mencari tahu faktanya dulu, dan membentakku. Sudah kuduga. Begitu hati seorang pria telah menyimpang, kau tidak bisa berharap dia akan setia lagi. Nyonya, tolong coba bicara baik-baik dengannya. Tuan Song sedang mengemasi barang-barangnya. Katanya dia akan pindah. Clara, Chloe sakit. Dia sangat merindukan ayahnya. Ethan juga mengkhawatirkannya. Jangan khawatir, setelah Chloe membaik, aku akan segera mengirim Ethan kembali. Tidak perlu buru-buru kembali. Kau bisa tinggal selama yang kau mau. Bagaimanapun juga, kalian adalah keluarga yang sebenarnya. Nyonya Chen, suruh mereka berkemas lebih cepat. Aku perlu istirahat. Baik. Ibu Zhang, Tuan Song membawa wanita itu dan anak itu ke berbagai acara. Dia bahkan mengakuisisi taman kanak-kanak dan menamainya sesuai nama anak itu. Apa kau benar-benar tidak akan melakukan apa-apa? Bagaimana bisa? Mereka memang keluarga yang sah. Akulah yang menghalangi. Apa? Bantu aku membagi aset antara aku dan Ethan. 3 hari dari sekarang, di perjamuan apresiasi mitra, Korporasi Song, aku akan memberinya hadiah besar. Masuk mobil. Ayo pergi bersama. Clara, aku minta maaf. Nyonya Song bertemu Chloe terakhir kali, dan sangat menyukainya. Jadi dia meminta Ethan untuk membawa kami. Aku sedikit mabuk Derek, jadi aku mengambil kursi penumpang tanpa bertanya. Kamu tidak marah kan? Guruku bilang, orang yang tidak perhatian adalah anak nakal. Wanita itu, kamu tidak sekecil itu, kan? Tidak, terima kasih. Aku punya mobil sendiri. Gadis. Semua kerabat dan mitra bisnis Korporasi Song ada di sini hari ini. Apa kamu benar-benar harus begitu menjaga jarak denganku? Tuan Song, apa kita punya hubungan? Clara, kamu. Chloe sudah datang. Ayo sini, nenek sangat merindukanmu. Serena, kamu membesarkan anak yang sangat menawan. Tidak seperti beberapa wanita yang memanipulasi suami mereka untuk memilih tidak punya anak dan kemudian tidak tahan dengan anak orang lain. Tidak seperti pria tertentu yang menjaga istri dan putri teman baiknya. Begitu baik sehingga mereka semua berakhir di catatan keluarga yang sama. Katakan padaku, jika teman baikmu tahu bahwa kamu bahkan membuat anaknya memakai nama belakangmu Song, bukankah dia akan merangkak keluar dari kuburannya di tengah malam untuk mengambil nyawamu? Catatan keluarga apa? Apa maksudmu? Clara, akara makam apa ini hari ini? Kenapa kamu harus membahas ini di acara seperti ini? APA. Jadi kamu boleh melakukannya, tapi aku tidak boleh membicarakannya? Tuan Song bergerak cepat sekali. Baru kemarin, istriku dan aku masih bergosip tentang simpanannya, dan aku tidak menyangka dia sudah mengamankan tempatnya hari ini.
Aku hanya tidak ingin kamu menargetkan Chloe lagi. Jika kamu minta maaf saja, kita bisa berbaikan. Apa itu benar-benar sesulit itu? Konyol. Kenapa aku harus minta maaf? Kamu ingin menyelesaikan ini? Sama sekali tidak sulit. Aku di sini hari ini untuk memberitahu semua orang bahwa pernikahanku dengan Tuan Song secara hukum tidak sah. Grup Jong akan menarik semua investasinya di korporasi Song dan memutuskan semua kerjasama dengan korporasi Song. Selanjutnya, grup Jiang akan sepenuhnya memutus hubungan dengan korporasi Song. Saya berharap dapat menciptakan usaha baru bersama Anda semua yang hadir di sini hari ini. Tuan Song benar-benar romantis yang putus asa. Uang grup Jiang seharusnya bisa membantu keluarga Song menghindari banyak jebakan, tapi dia membuang semuanya demi seorang wanita. Korporasi Song mungkin akan hancur. Tuan Song. Clara, menarik investasi? Apa kau bercanda? Ethan, aku sudah memberimu kesempatan. Karena kau begitu peduli pada Serena dan putrinya, maka aku akan menyingkir. Tunggu, aku tidak akan memaksamu berpisah. Bukankah itu bagus? Berapa kali harus kukatakan padamu? Serena dan aku murni platonis. Hanya saja anak itu kekurangan sosok ayah, jadi aku memberi mereka sedikit perhatian ekstra. Sedikit perhatian ekstra? Kau diam-diam menikahi wanita lain, membesarkan anak bersamanya, dan membawa mereka ke berbagai acara, mengaku sebagai sebuah keluarga. Bukankah itu hanya memberitahuku untuk tidak mengganggumu? Tunggu sebentar. Apa maksudmu? Menikahi wanita lain? Bukankah Ethan sudah memperkenalkannya padamu? Serena Jo, menantu perempuanmu yang baik. Akta nikahku dengan Ethan palsu. Dia sudah menikah dengan Nona Yo ini. Dan Ethan juga tercatat sebagai ayah di akta kelahiran anak ini. APA? Kau mendaftarkan pernikahanmu dengannya, Lawler Chloe. Benarkah cucu kandungku? Ebio, jangan ikut campur omong kosong ini. Chloe benar-benar anak anumerta teman baikku. Aku sudah bercerai dengan Serena. Selama kau setuju, kita bisa mendaftarkan pernikahan kita. Aku tidak tahu apa yang masih kau ributkan. Mendaftarkan pernikahan kita? Aku tidak mau mengotori catatan keluargaku. Apa maksudmu? Apa kau mempermainkanku? Antara Serena dan aku, itu murni platonis. Aku hanya tidak mengerti. Apa sebenarnya yang mengganggumu? Apa yang menggangguku? Jika aku mendaftarkan pernikahanku dengan pria lain, pergi ke mana-mana dengannya, memakai pakaian serasi orang tua anak, duduk di kursi penumpang mobilnya, dan memperkenalkannya kepada orang lain berkata, dia ayah dari anakku. Ethan, apa kau tidak keberatan? Ya. Tubuhmu memang tidak melakukan apapun yang salah, tapi sejak kau diam-diam mendaftarkan pernikahanmu dengannya, hatimu sudah menyimpang. Aku membantu mendiang saudaraku, mengurus istri dan anaknya. Apa salahku? Clara, Ethan dan aku benar-benar murni platonis. Semua yang Ethan lakukan adalah demi anak itu. Kau tidak mau punya anak, dan kau tidak suka enak-enak. Mungkin kau tidak mengerti bahwa pertumbuhan seorang anak benar-benar membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Aku benar-benar tidak tahu tentang itu. Tapi kebetulan, aku hamil. Bagaimana kalau aku melahirkan dulu, baru bertanya? APA. Aku bilang, aku hamil. Kau benar-benar hamil? Clara, lihat kekacauan ini. Ini semua salah paham.
Kami hanya ingin sedikit memprovokasimu. Aku akan menyuruh Ethan meminta maaf padamu segera. Besok, ayo kita daftarkan pernikahan kita, oke? Benarkah? Clara, apa aku benar-benar akan menjadi seorang ayah? Anak ini nyata. Namun, kau tidak ada hubungannya dengan anak ini. Kau punya istri dan seorang putri. Hubungan pernikahan di antara kita tidak pernah ada dari awal sampai akhir. Apa yang membuatmu berpikir kau akan punya hubungan dengan anak ini? Maafkan aku, Clara. Aku benar-benar tidak tahu kau hamil. Jika aku tahu, aku... Apa maksudmu, kau tidak tahu? Jadi jika aku tidak hamil, kau bisa saja menjadi suami orang lain dan ayah dari anak orang lain? Kau membuatku dari istri sah menjadi simpanan, membiarkan Serena menyebut dirinya Nyonya Song di luar. Kau jelas tahu ini menginjak-injak martabatku. Namun kau masih menyebutku picik dan bilang aku berdebat dengan seorang anak. Ethan, hatimu sudah menyimpang, jadi jangan salahkan aku karena pergi. Clara, jangan pergi. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku akan mengirim Serena dan putrinya ke luar negeri. Beri aku satu kesempatan lagi. Kali ini, aku pasti akan menjadi ayah yang baik. Ayah yang baik. Hidup hanya datang sekali. Mengapa kesempatan harus datang dua kali? Ethan, kaulah yang tidak menghargainya. Aku tidak setuju untuk berpisah. Tuan Song, perpisahan hanya membutuhkan pemberitahuan, bukan persetujuanmu. Kita tidak akan bercerai. Hubungan kita selama bertahun-tahun, bagaimana bisa kau begitu saja melepaskannya? Aku tidak percaya. Jika hatimu bisa berkelana, mengapa aku tidak bisa? Menggesermu, Ethan, jangan terlalu melebih-lebihkan dirimu. Apakah kau benar-benar ingin anak kita lahir tanpa ayah? Aku tidak butuh suami yang tidak setia, dan anakku tidak butuh ayah yang tidak setia pada keluarganya. Aku akan memberinya semua yang aku bisa. Kau tidak akan pernah tahu dampak seorang ibu yang depresi dan tidak bahagia karena ayah yang selingkuh terhadap seorang anak, daripada memiliki ayah yang hatinya tidak di rumah. Sebagai panutan, lebih baik tidak punya ayah sama sekali. Clara. Oh, dan Ethan, jangan terlalu kecewa. Sementara kau mengajak Serena dan putrinya jalan-jalan ke mana-mana untuk bersenang-senang. Aku juga menemukan seseorang yang lebih muda darimu, lebih tinggi darimu, dan bahkan lebih tampan. Kami membicarakan segalanya mulai dari puisi dan sastra, hingga filosofi hidup. Siapa tahu, mungkin anak ini, bahkan bukan anakmu. Tuan Song hanya Diliputi Amara. Tidak ada yang serius. Dia hanya perlu mengendalikan emosinya. Diliputi Amara, Kalo Bejitu Katakan Padaku. Apa yang sudah kau lakukan? Kau bersikeras percaya pada jalang itu, tentang tidak punya anak. Dan apa yang terjadi? Dia berbalik dan hamil, dengan anak pria lain. Kau bahkan memberikan setengah saham keluarga Song kepada jalang itu. Apakah kau idiot? Aku akan pergi mencarinya. Ethan, dia mengkhianatimu. Dia menggendong anak haram dari entah siapa. Diam. Serena, kemasi barang-barangmu. Aku akan mengirim kalian berdua pergi sekarang. Mengapa Tuan Song kembali? Bukankah dia sudah pindah untuk tinggal bersama Serena? Nyonya Chen, Tuan, di mana barang-barangku? semua barang-barang Anda sudah dipindahkan ke rumah yang Anda tinggali bersama Nona Yo. Adapun barang-barang yang tersisa, Nona Jiang menyuruh kami membuang semuanya. Jadi dia sudah merencanakan ini sejak awal. Lalu di mana dia? Itu, saya tidak tahu. TAPI, dia meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda.
Kau menjual semua saham kepadaku. Dengan setengah harga, Clara, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Cari tahu untukku, selama aku pergi, pria mana saja yang Clara hubungi? Dan anak yang dikandungnya, anak siapa itu? Istrimu tidak berhubungan dengan pria manapun selama ini. Bagaimana bisa? Kami menemukan bahwa Nyonya, istrimu sudah hamil sebulan. Kau masih di rumah saat itu. Anak itu milikku. Anak itu benar-benar milikku. Betapa bajingan diriku. Apa yang telah kulakukan? Nona Jong, mengapa kau menjembalakan saham korporasi Song? Berapa lama daun bisa tetap hijau? Jika akarnya dipotong, tanpa dukungan grup Jiang, korporasi Song tidak bisa bersaing di pasar ini. Jika aku menyimpan sahamnya, mereka akan menjadi tidak berharga dalam waktu singkat. Sebaiknya manfaatkan saja. Dan menguras keluarga Song, arus kasnya. Apakah kau melunak karena bayi itu? Dia hanya dia, setengah dari gen anakku. Anak ini hanya milikku. Maf, Nona Zhang. Orang ini bersikeras masuk. Ada beberapa dari kami pria, tapi kami tidak bisa menghentikannya. Aku perlu bicara denganmu. Suruh mereka pergi. Serena, aku rasa kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Mengapa kau tidak memainkan peran Nyonya Song dan datang ke sini? Ethan masih memilihmu. Clara, aku akui kau menang. TAPI, bisakah kau menjamin bahwa kau akan menang setiap saat? Apa yang kau inginkan? Berikan aku 500, tidak, 50 miliar rupiah. Aku akan membawa Chloe ke luar negeri. Dan tidak akan pernah mengkel di hadapan kau dan Ethan lagi. Apa yang membuatmu berpikir aku akan setuju? Tidakkah kau ingin melanjutkan bersama Ethan? Kau hamil anak haram sekarang. Mengapa kau tidak menyingkirkannya sekarang dan merebut kembali Ethan selagi dia masih punya perasaan padamu? Apakah kau ingin terus bertengkar denganku? Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau menyebut anakku anak haram? Clara, bahkan menamparmu. Rasanya seperti mengotori tanganku sendiri. Kau pikir kau siapa? Jika bukan karena latar belakangmu yang bagus, bagaimana kau bisa membuat Ethan begitu setia padamu? Butuh 15 tahun penuh bagiku untuk mengambil kembali grup Jiang dari ayahku dan wanita simpanan itu dan membangunnya selangkah demi selangkah hingga menjadi seperti sekarang. Kau pikir aku hanya punya latar belakang yang bagus? Apalagi yang bisa kau lakukan selain menghasilkan uang? Apa kau tahu apa yang Ethan suka makan? Apa kau tahu car menutrika JS? Apa kau tahu cara membuat seorang pria bahagia? Kau bahkan tidak mau memberinya si orang enak. Untuk wanita sepertimu, apa gunanya hidup di dunia ini? Apa arti hidupmu? Hanya berputar di sekitar pria? Serena, kau salah tentang satu hal. Sejak awal, kau dan aku bukan saingan dalam cinta. Juga tidak punya hubungan kompetitif. Ethan tidak pantas. Dan kau bahkan lebih tidak pantas. Kau tidak perlu pergi. Aku yang akan pergi. Clara, hentikan. Bandera. Clara, kau tidak bisa bersembunyi dariku. Aku akan menemukanmu. Clara, jalan itu. Jika dia tidak memberiku uang, maka aku akan mengandalkan Ethan. Ethan, wanita itu, dia mengkhianatimu. Mengapa kau masih memikirkannya? Dia tidak selingkuh. Bayi yang dikandungnya adalah anakku.
APA? Maaf, nomor yang Anda tuju? Aku tidak peduli apapun caranya, temukan istriku, dan bawa dia kembali. Clara, di mana kau? Aku sangat merindukanmu. Apakah ada kabar tentang Clara? Chuan Song, mengenai jadwal perjalanan istri Anda ke luar negeri, kami tidak dapat menemukan catatannya. Sekumpulan orang tidak berguna, tidak berguna. Ethan, Cowan dan Maddie. Aku mohon, katakan padaku, di mana Clara? Kau masih ingin menemukannya? Mimpi saja, penyesalan terbesarku adalah, pada hari pernikahanmu, saat kau meninggalkan Clara, untuk mencari Serena. Aku tidak meyakinkan Clara untuk meninggalkanmu, membuatnya menyia-nyiakan, bertahun-tahun padamu. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon, katakan di mana dia. Terlambat. Joyce. Joyce. Ethan, pulanglah bersamaku. Pergi sana. Menjauh dariku. Jika bukan karenamu, Clara tidak akan pernah meninggalkanku. Ethan, perusahaanmu dalam masalah besar. Kau tahu itu? Aku tidak peduli. Sal and Clara. Aku tidak peduli apapun lagi. Jika perusahaan runtuh, kau tidak akan punya kekuatan atau pengaruh. Bagaimana kau akan menemukan Clara? Apakah kau bahkan bisa menemukannya nanti? Benar. Aku masih harus menemukan Clara. Aku pasti akan menemukannya. Aku akan terus mencarinya. Mama, lebih cepat, lebih cepat. Clara, aku akhirnya menemukanmu. Aku kira kau akan bersembunyi dariku selamanya. Ethan, jangan terlalu percaya diri. Aku pergi ke luar negeri untuk bekerja, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Clara, aku benar-benar tahu aku salah. Selama bertahun-tahun kau pergi, tidak ada satupun momen yang tidak memikirkanmu. Aku jadi gila. Aku sudah benar-benar memutuskan hubungan dengan Serena. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu seperti dulu. Mari kita mulai lagi. Ok. Cintamu terasa sedikit, terlalu murahan. 5 tahun yang lalu, kupikir aku sudah menjelaskan diriku. Kita sudah berakhir sejak lama. Minger, jangan menghalangi jalanku. Kau masih mengatakan hal-hal yang marah, kan? Aku sudah tahu kebenarannya. Anak itu, dia putriku. Kan? Sayang, aku ayahmu. Apakah kau merindukan ayahmu? Pria itu aneh sekali. Aku bahkan tidak mengenalnya. Apa dia tidak punya anak sendiri? Kenapa dia ingin jadi ayahku? Aku akui, Sisi Memeng punya hubungan darah denganmu. Tapi aku sama sekali tidak akan membiarkan Cici punya hubungan apapun denganmu. Cici hanya milikku. Kamu seharusnya pergi mencari Serena dan putri kesayanganmu. Pergi sana, Minger. Sisi, sayangku, Tante Jess sangat merindukanmu. Tante Jess, ayo, Tante Jess akan mengajakmu makan besar, oke? Clara, aku tidak percaya, kamu tidak punya perasaan padaku. Kalau tidak, kamu tidak akan melahirkan anak kita. Dan muncul kembali bersamanya, di depanku. Aku melahirkan Cici, karena Cici adalah anakku.
Ketika aku tahu akta nikah itu palsu, aku sudah mulai melepaskanmu. Wanita manjamu sudah tiba. Aku akan membiarkan kalian berdua bicara. Aku pergi dulu. Clara. Clara. Ethan, apa yang kamu pikirkan? Clara sudah memperlakukanmu seperti ini, dan kamu masih tidak bisa melepaskannya? Sadarlah, kenapa kamu menyiksa dirimu sendiri seperti ini? Lihat aku. Cukup anggukan kepalamu, dan kita bisa bersama. Jika kamu khawatir tentang anak-anak, aku juga bisa punya. Kita bisa punya banyak. Serena, aku sudah memberitahumu berkali-kali, jangan pernah muncul di depanku lagi, meskipun orang tuaku puas denganmu. Tidak mungkin bagi kita punya hubungan lagi. Apa hebatnya Clara? Sampai kamu menunggunya seperti ini? Selama bertahun-tahun, aku sudah banyak berkorban untuk keluarga Song. Apa kamu tidak melihatnya? Serena, kamu tidak bisa memaksakan urusan hati. Selama bertahun-tahun ini, apa yang sudah kamu lakukan untuk korporasi Song dan keluarga Song? Aku tidak melupakan semua itu. Aku sangat berterima kasih. Tapi ini bukan cinta. Satu-satunya yang kucintai adalah Clara. Clara Jiang, kenapa kamu kembali? Bajingan itu, beraninya dia masih mengganggumu? Aku tidak mengikuti perkembangan di sini selama beberapa tahun terakhir. Bagaimana keluarga Song belum bangkrut? Aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tapi aku dengar dia menemukan pendukung. Meskipun tidak sebaik dulu, perusahaan itu masih bertahan. Kamu kembali kali ini, untuk mengejar keluarga Song? Aku berharap tidak ada urusan lagi dengan keluarga Song. Alasan utamaku kembali kali ini adalah untuk proyek grup Pei. Selama kita bekerja sama dengan keluarga Pei, bisnis domestik grup Jiang tidak akan terbatas pada kota Banyan. Aku seorang pengusaha wanita, bertarung sampai mati dengan orang-orang yang tidak penting, bukanlah kepentingan terbaikku. Apa pria tampan itu? Ayahku barusan? Kamu merindukan ayahmu? Tante Jess bilang, ayah sangat jahat pada mama. Cici akan memelaskan dendam mama, oke? Sayang, itu urusan orang dewasa. Kamu hanya perlu bahagia dan tumbuh besar dengan baik. Mama tetap ingin memberitahumu, dia memang ayahmu. Mama sangat mencintainya dulu. Tapi dia melakukan sesuatu yang sangat buruk, yang membuat mama sedih. Itu sebabnya mama memilih untuk membawamu pergi. Apakah seperti Tante Jess mencuri es krimku dan tidak minta maaf? Ini sedikit lebih serius dari itu. Tapi ceci, kamu bisa memutuskan sendiri. Apakah kamu ingin mengenalnya dan memanggilnya ayah? Apapun yang kamu putuskan, kamu akan selalu menjadi kesayangan mama yang paling dicintai. Aku tidak mau seseorang yang membuat mama sedih menjadi ayahku. Aku mau ayahku adalah seseorang yang mencintai mama dan memperlakukannya dengan baik. Ibu Jong. Penilaian risiko dalam laporan ini tidak cukup spesifik. Keluarga Pei memiliki mata yang tajam. Kita perlu memastikan proyek ini anti gagal. Dimengerti, Ibu Jiang. Saya akan kembali ke perusahaan untuk menanganinya. Clara. Apa yang kamu lakukan di sini? Sejak kamu pergi ke luar negeri, kenapa kamu kembali? Kenapa kamu tidak mati saja di sana, dan membawa anak itu kembali, untuk mengganggu hidup Ethan dan aku? Apakah aku membawa anakku kembali, hanya untuk mendapatkan Ethan lagi? Cara kalian berdua berpikir, kalian benar-benar pasangan serasi. Sebelum aku pergi ke luar negeri, aku sudah banyak memberitahumu, dan kamu masih belum membuat kemajuan apapun. Apa kamu pikir, aku masih orang yang sama dari 5 tahun lalu, yang bisa kamu manipulasi? Akan kuberitahu, Tuan Dan Naomi Song sudah menerimaku. Korporasi Song sekarang mengandalkan sumber dayaku untuk investasi, dan kamu, bahkan dengan sumber daya, kamu masih hanya menggantungkan harapanmu pada seorang pria. Dan kamu bangga akan itu? Aku rela berkorban untuknya. Bawa saja bajinganmu, Dan Perji. Kamu berani memukulku? Sudah kubilang sejak lama,
Aku tidak akan bersikap sopan padamu, mengenai permainan kecilmu. Dengan ikan, aku tidak peduli. Daripada menggangguku di sini. Kamu seharusnya memikirkan, bagaimana cara mengunci Ethan. Aku berharap kalian berdua bahagia selamanya bersama. Terkunci untuk selamanya. Jangan sampai merusak hidup orang lain. Clara, tunggu saja. Jalang itu berani-beraninya menyentuhku. Tidak mungkin, jika kedua orang tua bodoh itu mengetahui anak jalang itu adalah anak Ethan, mereka pasti akan berubah pikiran. Adapun apa yang sudah kudapatkan, aku tidak akan bisa menyimpannya. Serena, apa yang terjadi padamu? Siapa yang menyentuhmu? Tuan Dan Naonya Song, kalian harus membantuku mendapatkan keadilan. Clara Jiang itu, dia kembali. Aku baru saja pergi memohon padanya untuk meninggalkan Ethan. Dan berhenti meriunya. Dia berani-beraninya memukulku. Jalang kecil itu, Tengen Anak Haram, masih berani memamerkan diri di kota Banyan. Tepat sekali. Dia telah membawa begitu banyak rasa malu. Pada keluarga Song kita. Beraninya dia kembali? Serena. Masalah antara Ka dan Isen ini perlu diresmikan. Jangan biarkan jalang kecil itu menemukan celah. Adapun Ethan, kami akan bicara padanya untukmu. Sebelum akhir tahun, kalian berdua akan menikah. Dan cepatlah, berikan keluarga Song kita seorang putra yang sehat dan kuat. Clara Jiang. Semua yang telah kuperjuangkan dengan susah payah. Jangan pernah kau berpikir untuk menghancurkannya. Oh, bukankah ini Nona Jiang? Kau juga tertarik pada acara lelang. Grup Pei, keluarga Pei adalah keluarga terhormat dengan sejarah panjang. Dalam hal mitra, mereka paling menghargai karakter. Seseorang sepertimu, yang berselingkuh dan memiliki anak haram, seorang jalang, masih ingin bermitra dengan grup Pei? Pergi sekarang. Agar kau tidak mempermalukan diri sendiri. Nyonya Song, untuk wanita seusiamu, Pandan Ganmu masih tidak berkelas seperti biasa. Keluarga Pei Termat. Jadi, mereka lebih menghargai luasnya wawasan dan kedalaman karakter mitra. Bukan pada bertingkah seperti di pasar ikan, dan melihat siapa yang bisa melemparkan lumpur paling banyak. Semua orang di kota Banyan tahu, putra kesayanganmu adalah orang yang pertama kali terlibat dengan Serena. Apakah anakku anak haram atau bukan? Kau bebas bertanya padanya sendiri. Clara Jiang kau bisa bicara besar, tapi itu tidak akan membantumu memenangkan acara lelang. Seseorang sepertimu, wanita dengan karakter seburuk itu, datang ke acara lelang grup Pei, hanya mencari pengginan. Tuan Dan Naonya Song, ayo pergi. Nona Jiang, Serena, terlihat sangat yakin. Menurutmu, ada sesuatu yang bisa salah? Tolong periksa semuanya lagi. Grup Jiang adalah yang terkuat dan memiliki pengalaman terbanyak dengan jenis proyek ini. Grup Jiang bertekad untuk menang. Terima kasih semua atas partisipasi kalian dalam acara lelang Grup Pei untuk proyek ini. Setelah evaluasi dan keputusan ketat dari komite, kami sekarang mengumumkan bahwa perusahaan pemenang adalah Korporasi Song. Selamat, Korporasi Song. Korporasi Song. Selamat, Korporasi Song. Nona Jiang, bagaimana kami bisa? Sudah kubilang, wanita sepertimu tidak akan pernah bisa memenangkan grup Pei, acara lelang. Kau tidak apa-apa. Ayo pergi. Ke kandang dalam sentuh. Kupikir, kau mungkin benar-benar bisa mencapai sesuatu dalam bisnis. Tapi kau tidak istimewa. Dia orang bodoh yang tidak kompeten. Memenangkan permainan, pasti ada sesuatu di luar aturan yang terjadi. Abakan mereka. Ikut denganku. Serena, kau benar-benar luar biasa, sangat muda. Dengan acara lelang ini, korporasi Song kita akan meraih kesuksesan besar. Aku hanya beruntung. Sebelumnya, aku pernah menyelamatkan Nyonya Pei. Acara lelang kecil seperti ini hanyalah masalah. Kata-kata Nyonya Pei. Ya, kali ini kita pasti perlu. Bertori Makazi, Dongon Leyak Kepada. Nyonya Pei. Nona Jiang,
Metode Anda adalah menguping di tempat parkir? Bukankah itu efektif? Kemenangan yang begitu signifikan, bahkan di tempat yang sepi. Bagaimana mungkin Serena bisa menahan diri untuk tidak pamer? Metodenya tidak penting. Cukup tahu trik apa yang mereka gunakan. Ayo pergi. Siapkan dokumennya. Kita akan ke grup Pay. Masih akan ke grup Pay? Nyonya Pay menyerahkan grup Pay. Kepada Kikunya, Adrian, tahan ini, sejauh yang saya tahu. Korporasi Song bahkan tidak memenuhi persyaratan lelang. Jika Adrian adalah seorang pebisnis, maka kita masih punya kesempatan. Tapi kami tidak punya janji. Maaf, jika Anda tidak punya janji, kami tidak bisa mengatur pertemuan. Jika Anda punya email, kami bisa bantu meneruskannya. Berikan padanya. Ke meja depan, apakah itu bisa diandalkan untuk sesuatu yang begitu penting? Jika tidak berhasil, kita akan memikirkannya lagi. Ayo pergi. Bagaimana dia bisa ada di sini? Tuan Pei. Tuan Pei, ini ada dokumen untuk Anda. Proyek sepenting ini, dan mereka menggunakan koneksi, langsung ke rumah saya. Tuan Pei. Seiya Kan Segera Menonganinya. Clara. Kita bertemu lagi. APA? Grup Pei Main Dure. Mereka tidak hanya memberikan proyek itu, Kepada Clara. tapi mereka juga memasukkan kami ke daftar hitam. Sialanko. Clara, karena kau tidak mau membawa anak haram itu, Dan pergi bersikeras untuk tetap di sini, dan memperebutkan seorang pria, dan proyek denganku, maka jangan salahkan aku, jika aku kejam. Grup PI memberikan proyek itu kepada kami lagi. Aku yang paling mampu. Siapa lagi yang akan mereka berikan jika bukan kepadaku? Serena Joe pasti sangat marah. Aku bilang aku tidak akan memprovokasinya, tapi aku tetap melakukannya. Dia hanya wanita manja. Aku bahkan tidak pernah menganggapnya sebagai ancaman. Hello? APA, baiklah. Ada APA? Cici mengalami kecelakaan di taman kanak-kanak. Sisi. Mama di sini. Jangan dekat. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kau lakukan pada Sisi? Aku ayahnya, apa yang mungkin bisa kulakukan pada Ceci? Sudah kubilang. Jangan ganggu aku. Dan kau benar-benar datang ke taman kanak-kanak? Mama, itu bukan Tuan Song. Merekalah yang mengatakan, aku anak haram. Jadi, kau berkelahi dengan mereka? Clara, sudah kubilang. Berhentilah membuat keributan, mari kita kembali bersama. Aku tidak melakukan ini karena itu. Itu karena mereka menjelek-jelekkan Mama, makanya aku melawan mereka. Sesi. Dengarkan ayah. Dengan ayah di sini, anak-anak lain tidak akan mengganggu. Ayah bisa melindungi Mama. Benar, Sisi? Tidak, mereka hanya mengganggu orang, karena mereka jahat. Ethan. Kilier. Sisi baru. Beberapa hari. Di taman kanak-kanak. Hanya sedikit orang yang tahu tentang masa lalu kita. Jangan sampai aku tahu. Ini ada hubungannya denganmu. Cici adalah batasanku.
Tuan Song, Ethan, kau kembali. Apa kau ada hubungannya dengan insiden Cici di taman kanak-kanak? Bagaimana mungkin aku? Aku memberitahumu. Aku tidak peduli bagaimana kau menipu orang tuaku, atau bagaimana kau menghasilkan uang dari korporasi Song. Aku sama sekali tidak peduli, tapi aku memperingatkanmu. Jangan berani-berani menyentuh dia atau putrinya, jika tidak, jangan salahkan aku, karena bersikap kejam. Kejam? Ethan, sedarlah. Lihat dirimu. Kau seperti simp, menjilatnya. Apakah dia menghargainya? Tidak peduli seberapa banyak kau melindungi mereka. Anak haram itu akan tetap memanggil orang lain ayah di masa depan. Darahku mengalir, Jinaidennya. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Dia adalah anggota keluarga Song. Dia harus diterima ke dalam keluarga pada akhirnya. Kau kejam. Mengakui garis keturunannya? Jangan pernah memikirkannya. Segala sesuatu di keluarga Song, milik Chloe dan aku, tidak ada yang bisa mengambilnya. Clara, kau mendorongku sampai seperti ini. Ibu Ceci, saya sangat menyesal. Ini memang kesalahan dari pihak kami. Mohon tenang, kami sudah berbicara dengan orang tua, anak-anak lain. Saat Cici datang ke taman kanak-kanak, kami akan mengatur seseorang untuk meminta maaf padanya. Saya harap hal seperti ini tidak terjadi lagi. Ibu Zhang, Ethan bersikeras ingin bertemu Anda. Apa lagi yang kau inginkan sekarang? Aku di sini untuk meminta maaf padamu dan Cici atas nama Serena. Meminta maaf? Bisakah permintaan maaf mengganti kerugian yang diderita Cici? Ambil barang-barangmu dan pergi. Aku sudah memperingatkannya. Aku bersumpah. Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Beri aku kesempatan untuk menebusnya. Apa kau benar-benar tidak tahu atau hanya berpura-pura? Ini semua karena kau, sehingga Cici terluka. Kaulah alasan Serena merasa begitu percaya diri menyakiti Cici. Cara terbesar untuk menebus kesalahan pada Cici adalah kau berhenti mengganggu kami. Maafkan aku. Aku berjanji padamu, sampai Cici menerimaku, aku akan memastikan untuk menjaga jarak darinya. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Aku harap kau menepati janjimu. APA. CC Hailang. Apa yang kau lakukan? Kau menerobos masuk. Serena, putriku hilang. Apa yang kau lakukan pada Sisi? Itu lelucon. Bagaimana aku bisa tahu di mana putrimu? Jangan mencoba menyalahkan semuanya padaku. Kredibilitasmu di mataku sudah lama hilang. Selain kau, siapa lagi yang akan menyakiti seorang anak? Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menyentuh putriku lagi. Seren, dia sekarang. Aku tidak tahu apa. Tidak ada gunanya menekanku. Jika aku melakukannya, semoga petir menyambarku, dan semoga aku mati dengan mengerikan. Apa kau puas sekarang? Clara, polisi menemukan rekaman pengawasan dari sebelum Sisi Hailang. Ayo sekarang. Serena, kau sebaiknya berdoa agar ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika tidak, aku akan memastikan kau tahu apa artinya berharap kau mati. Aku akan pergi bersamamu. Anak haram itu ternyata diculik oleh orang lain. Sepertinya, bahkan surga pun membantuku. Chloe. Ha. Mama. Mama.
Apa yang Mama lakukan padanya? Jangan khawatir, Mama. Dia hanya tidur. Beraninya kau? Beraninya kau melakukan ini? Mama, bukankah Mama bilang, aku tidak bisa memenangkan hati Tuan Song? Apa yang kalian berdua? Lei Kyuken? Ayo lihat rekaman pengawasannya. Cici dibawa oleh seorang gadis kecil. Apa kau mengenalnya? Chloe Song. Serena benar-benar mempermainkanku. Di mana Serena dan Chloe? Ini rumah keluarga Song. Bukan tempat untuk jalang curang sepertimu berteriak-teriak di sini. Serahkan dia, dan aku akan pergi sekarang. Hilyargamer ini, setiap detik aku di sini menjijikkan. Kalau begitu Kelyur, keluarga Song kami tidak menyambut jalang dengan anak haram sepertimu. Nyonya Chen. User dia. Mama, jangan bicara omong kosong. Clara tidak selingkuh. Sisi adalah putri kandungku. Sisi adalah anak kandungku. Kau tidak bercanda denganku kan? Dia sendiri yang mengatakannya. ITU, bukan milikmu. Dia hanya mengatakannya karena marah. Jadi di mana Sisi? Di mana tepatnya Cici? Pinggiran kota. Sebuah gudang di pinggiran kota. Ini semua karena kau memihak dan percaya pada Serena dan putrinya. Lihat. Kakap. Akuti mereka. Cepat, ayo kita ikuti. Serena, di mana Sisi? Kemana kau membawa? Putriku? Nona Jong. Chloe dan aku hanya menunggu di sini untuk melihat matahari terbenam. Ada apa? Anakmu belum ditemukan? Serena, kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa aku harus lari? Serena, kau wanita berakan. Di mana cucuku? Di mana dia? Cepat, telepon mereka, suruh para pedagang manusia itu membawa cucuku kembali. Nyonya Song, apa yang kau bicarakan? Kyukuma Chloe, bukankah dia ada di sini? Dapatkan semua mobil yang bisa kau temukan. Kita harus menemukan Cici. Ko wanita berakin. Kau wanita jahat. Kau tahu betul bahwa Cici adalah bagian dari Keluarga Song. Tuan dan Nyonya Song, jangan bicara omong kosong. Anak ini adalah bukti perselingkuhan Clara. Dia seharusnya menjadi aib bagi keluarga Song kalian. Ethan sudah gila. Memihak Clara itu satu hal. Bagaimana kalian masih bisa tertipu oleh Clara? Serena. Rekaman pengawasan sangat jelas. Serena, sebaiknya kau beritahu aku, di mana kau menyembunyikan Sisi. Aku masih bisa memberimu satu kesempatan lagi. Jangan berani beraninya kau memfitnahku. Chloe memang melihat Cici, tapi setelah dia bermain dengan Cici sebentar, mereka berdua pulang. Sisi hilang. Bagaimana kau bisa menyalahkan Chloe untuk itu? Kita masih harus pergi mengunjungi Nyonya Pei nanti. Tuan dan Nyonya Song, kalian seharusnya tidak berlarian seperti ini untuk seorang anak yang bahkan bukan dari keluarga Song. Itu cukup melelahkan. Tunggu, Ethan. Apa kau yakin tidak sedang ditipu? Urusanku sendiri, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Clara, kenapa kau tidak mengatakan sesuatu? Clara, kau beritahu mereka sendiri. Apakah Cici anak Ethan? Sisiku. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Song. Lihat, kau tidak bisa menunjukkan bukti bahwa aku menculik siapapun. Pun kau tidak bisa membuktikan bahwa anak itu adalah anak biologismu. Kenapa kau menyudutkanku di sini? Chloe, ayo kita pergi mengunjungi Nyonya Pei. Ayo kita pergi mengunjungi Nyonya Pei. Permisi, apakah anak ini Milikmu? Ceci. Mama, Sisi.
Assistant Wu. Bagaimana kau bisa? Sebuah mobil keluarga Pei kebetulan ada di dekat sini, dan aku bertemu dengan kendaraan penculik. Dokter sudah memeriksanya. Anak itu baik-baik saja. Tapi tetap disarankan untuk melakukan pemeriksaan lagi di rumah sakit. Pergi tanyakan apakah itu, Anak Ethan. Ayo, cepat tanyakan. Kenapa kau tidak pergi bertanya? Serena. Kau adalah tersangka dalam kasus penculikan anak. Silakan ikut kami. Assistant Wu. Aku adalah penyelamat, Nyonya Pei. Bagaimana mungkin keluarga Pei hanya melihatku ditangkap? Assistant Wu. Tuan Pei memintaku untuk memberitahumu bahwa untuk menyelamatkan nyawa, Grup Pei membantu Korporasi Song selama 5 tahun penuh. Hutangnya sudah lunas. Keadilan memiliki tangan yang panjang. Jaga dirimu baik-baik. Clara, jangan terlalu sombong. Kau akan mati dengan menjarakan. Lepaskan aku, Mama. Hasil tesnya sudah keluar, tidak ada masalah. Anda bisa pulang sore ini. Baiklah, terima kasih. Oh, kukuku tersayang. Nenek sangat mengkhawatirkanmu. Apa yang masih kalian lakukan di sini? Sudah kubilang berkali-kali. Sisi dan keluarga Song tidak punya hubungan apapun. Lia ini. Aku sudah tahu, kau tidak akan mengakuinya. Aku sudah pergi dan mendapatkan. Tes paternita. Ceci. Dia adalah Song. Kami adalah kakek nenek kandung Cici. Bagaimana bisa kau begitu tidak berperasaan? Kau bahkan tidak membiarkan kami melihatnya. Cici sudah berusia 5 tahun. Bukan 5 bulan. Apa menurutmu? Dia tidak tahu apa-apa? Bagaimana bisa kalian setuju? Membantu Serena menyembunyikan kebenaran darinya? Kalian membuang waktuku mencari Cici. Dia mengingat semuanya dengan jelas. Camille. Kami hanya tidak tahu. Begitu Camille t'a eu. Kami langsung pergi, menghadapi Serena. Clara, tolong mengingat bahwa kami juga ditipu oleh Serena. Tidak bisakah kau? Tidak bisakah kau membiarkan Cici diterima ke dalam keluarga? Sesi, apakah kamu ingin menerima mereka sebagai kakek nenekmu? Tidak mau. Mereka semua orang jahat. Kalian dengar itu? Jangan berpikir bahwa hanya karena kalian berhasil lolos dari penjara, kalian sepenuhnya tidak bersalah dan bisa melimpahkan semua kesalahan kepada Serena. Aku belum membalas dendam, hanya karena aku tidak ingin mengotori tanganku. Itu tidak sepedon. Jika kalian bersikeras membuat masalah di depanku, maka jangan salahkan aku. Jika aku kejam terhadap keluarga Song. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Sesi. Kau datang tepat pada waktunya. Beri dia pengertian, dia adalah keturunan keluarga Song. Bagaimanapun juga, bagaimana bisa dia dibiarkan begitu saja? Apakah keluarga Song kalian punya? Takda untakda weresi? Clara, jangan bicara seperti itu. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang tuaku. Ya. Jadi kendalikan orang tuamu. Kau masih seperti ini. Tapi tidak apa-apa. Aku akan memaafkanmu untuk semuanya. Clara. Serena sudah ditangkap. Chloe juga sudah dikirim ke sekolah pendidikan khusus. Hambatan di antara kita sudah sepenuhnya hilang. Mari kita kembali bersama. Aku janji. Aku akan menjadi ayah yang baik. Apa kau sudah hilang? Ethan, kau masih tidak mengerti. Mengapa kita putus kan? Kau masih membenciku. Aku sudah melakukan begitu banyak. Apakah itu masih belum membuktikan bahwa aku telah memulai lembaran baru? Sesi, Mama akan keluar. Untuk membicarakan sesuatu dengan Ethan, jadilah anak baik di sini. Dan tunggu Mama, oke? Kau ikut aku. Kalian yang lain keluar.
Saat aku hamil Cici, aku kadang bertanya-tanya, mengapa kita berakhir seperti ini? Apakah itu hanya karena kau tidak tahan kesepian dan membuat kesalahan yang dilakukan setiap pria? Laikiken? Setelah Cici lahir, aku mengerti. Kau membenciku. Tidak. Setelah bertahun-tahun ini, setelah semua yang kita lalui, Kau membenciku. Karena aku lebih baik darimu. Aku bisa membawa grup Jiang jauh. Sementara kau harus bergantung padaku. Aku tidak ingin punya anak. Kau berpura-pura mendukungku. Tapi jauh di lubuk hati, kau sudah tidak puas denganku. Tapi kau tertahan oleh keuntungan yang kubawa padamu, jadi kau tidak berani mengatakannya. Jadi kau menemukan Serena Yao. Dia lemah dan mudah diintimidasi. Dia membutuhkanmu. Dia memperlakukanmu seperti dewa. Dengan dia, kau bisa mendapatkan kembali martabat dan rasa kendali pria yang menyedihkan. Dia bahkan punya anak yang bisa kau sayangi secara terbuka, menggunakannya untuk memprovokasiku. Itu memungkinkanmu untuk mengklaim landasan moral yang tinggi, untuk menyembunyikan motif memalukanmu. Berhentilah menipu dirimu sendiri. Ethan, kau berpegangan padaku, bukan karena kau mencintaiku, dan bukan karena Cici. Hanya saja kau tidak bisa menerimanya. Kau tidak bisa menerima bahwa reaksiku bukanlah untuk menyenangkanmu, atau memohon padamu untuk tetap tinggal, tapi untuk meninggalkanmu. Kau tidak benar-benar mencintaiku. Dan kau juga tidak benar-benar mencintai Cici. Bahkan jika kau berhasil mendapatkanku kembali, itu hanya akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Aku punya hidupku sendiri. Dan kau punya hidupmu sendiri. Tapi dalam hidupku, tidak akan ada dirimu. Bajingan itu. Sudah berapa hari dia menunggu di sini? Sekarang setelah anak itu tidak dalam bahaya, dia baru ingat untuk bertingkah seperti seorang ayah. Entah siapa dia menunjukkan kasih sayang yang mendalam ini? Apa yang kau tertawakan? Apa kau serius berpikir untuk kembali padanya? Aku beritahu ya, jika kau kembali padanya, aku akan memutuskan hubungan denganmu, percaya atau tidak. Baiklah, aku akan mendaftarkan Cici untuk les. Apa yang terjadi kali ini benar-benar membuatku takut. Jika dia ingin berdiri di luar diterpa angin, biarkan saja. Tindakan menyiksa diri seperti ini hanya menyiksa mereka yang peduli padanya. Aku bukan gadis remaja. Aku tidak akan mudah goyah. Jangan khawatir, oke? Aku masih belum tenang. Ayo. Aku akan mencarikanmu seorang pria dengan penampilan sahabatku, bentuk tubuh, dan kekayaan. Dia seharusnya punya selusin simpanan yang menunggunya, kan? Mengapa menggantang daripada satu pohon yang bengkok? Ayo pergi. Halo, Nyonya. Kau tetap di sini. Kalian yang lain, pergi. Biar saya tuangkan itu untuk Anda, Nona. Dengan wajah seperti itu, kau berani memanggilku Nona? Kau tidak secantik kodok, dan kau bahkan lebih menjengkelkan daripada itu. Dan kau berani duduk di sini menghabiskan uangku, dan meminum anggurku? Sekarang keluar. Nona Jiang, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera mencarikan Anda seseorang yang lebih tampan dan menarik. Sahabat, yang ini bagus. Biarseya Bélican d'Aminument, Nona. Orang sepertimu, bukankah seharusnya sudah dipilih? Saya baru saja tiba. Belum ada yang memilih saya. Apakah Anda ingin memilih saya, Nona?
Bagaimana kalau begini? Tambahkan saya di aplikasi pesan. Nanti akan mudah menemukan saya. Jalur pekerjaan ini, bukan jalan yang baik. Kamu harus kembali ke sekolah. Hey, Tangguaku. Aku tidak percaya aku termakan kebohonganmu, dan datang ke sini bersamamu. Tidak mungkin, Adrian. Itu hanya tantangan. Bagimu untuk berpura-pura terlibat dalam pekerjaan itu, kamu bahkan tidak bisa mendapatkan nomor telepon seorang gadis, hahaha, menyedihkan sekali. Pergi sana. Apa kamu tahu siapa itu? Dia terlihat familiar. Tapi kamu tidak bisa lolos dari putaran minuman ini. Kau bermain, kau bayar. Kenapa kamu mengikutiku? Aku bukan anak kecil. Kalau begitu, pertama, bersihkan jus jeruk dari lengan bajumu. Halo? Aku dengar. Kalian berdua punya sejarah 7 tahun. Secara logis, kamu seharusnya sangat mencintainya. Kenapa kamu begitu tegas? Jika luka yang membusuk tidak segera diangkat, pada akhirnya akan menginfeksi seluruh tubuh. NAK, jika kamu mengejar orang asing lagi dan mengajukan pertanyaan yang mengganggu seperti itu, aku akan menyuruh seseorang mematahkan kakimu. Pulanglah. Kalian bersenang-senanglah. Aku pergi. Nona Zhang, pelatih kebugaran Ceci, sudah tiba. Halo, Nona Zhang. Saya pelatih kebugaran Ceci. Untuk hari ini, nama saya Adrian P.I. Kamu. Ceci. Sayang, naiklah ke atas bersama Nyonya Chen untuk mengganti pakaianmu. Yeah. Bukankah kamu seorang gigolo? Bagaimana kamu tiba-tiba menjadi pelatih kebugaran? Aku berhenti. Setelah apa yang kamu katakan terakhir kali, aku menyadari. Qu'est-ce pu? Jadi, aku menemukan pekerjaan paruh waktu yang baru. Kamu masih mahasiswa di Universitas Teknologi Kota Banyan? Ya, saya mahasiswa tingkat akhir yang sedang magang. Clara. Kamu tidak salah paham tentangku, hanya karena aku hampir tersesat, kan? Jangan khawatir. Beri aku kesempatan, aku janji tidak akan mengecewakanmu. Coba saja satu pelajaran. Mama, aku suka Tuan Pei. Bisakah Mama meminta Tuan Pei untuk datang bermain denganku lagi, ya? Belum lama, dan dia sudah memenangkan hatimu. Nona Sisi, buahnya sudah siap. Aku datang. Nona Zhang. Apakah kamu puas dengan penampilanku hari ini? Ceci cukup puas denganmu. Terima kasih. Jadi, apakah itu berarti aku bisa tinggal? Mama, ayo sekarang. Baiklah. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya dengan tangan kotormu?
Siapa yang memberimu izin menyentuhnya dengan tangan kotormu itu? Ethan, ada apa denganmu? Kau masih melindunginya? Apa kau tidak tahu dia mengincarmu? Clara. Aku baru saja melihat daun, Dire en but mu. dan ingin mengambilnya untukmu. Mungkin karena itu. Orang tua ini salah paham. Surya pergi. Mari kita bicara baik-baik. Kaulah yang harus pergi. Ethan, berhentilah mengganggu. Sisi Danaku. Aku sudah bilang padamu, kita sudah berakhir. Clara, Apa kau tidak dengar? Clara menyuruhmu, Pergy. dan berhenti mengganggunya. aku di sini untuk istri dan putriku. Apa urusanmu? Istri dan putri Comment Gatakania Vegitumida. Apa Clara. mengakuinya, dengar, mantan. Sebeknya Kotau. Diri. Katakan itu lagi. Ethan. Lepaskan. Pergi. Clara. Kau tidak menolak kembali padaku. Karena simpanan ini, kan? Kau akan jatuh cinta pada simpanan? Setelah bertahun-tahun tanpaku, bagaimana kau bisa serendah itu? Apa kau tidak punya cermin di rumah? Pergi cari kolam dan lihat dirimu. Lihat orang macam apa dirimu ini. Jangan terlalu tidak tahu diri. Dan selalu menyalahkan. Oranlin. Clara, Apa kau sudah sadar sekarang? Ethan? Alasan aku tidak akan kembali padamu. Itu sederhana. Dulu aku tidak menyukaimu. Tapi sekarang aku membencimu. Jangan bilang kau tahu kau membuat kesalahan. Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Apa kau tidak mengerti itu? kau melakukan begitu banyak untukku, aku. Tidak memintamu. Ethan, berhentilah berkebang dalam rasa kasihan diri. Aku sudah jelas. Menolakmu berkali-kali. Berhentilah menggangguku. Clara. Tanganku sakit. Apa kau punya kotak P3 kah? Katakan padaku, apa pekerjaanmu? Kau tidak terlihat seperti model pria. Atau mahasiswa miskin. Kau berusaha keras untuk mendekatiku. Siapa sebenarnya dirimu? Tuan PI, tanganmu terluka. Ceci akan membalutnya untukmu. Oke, Clara. Tuan PI, aku melihat semuanya. Dari kamarku barusan, Apa Yang Camulia. aku melihatmu memukuli paman jahat itu dan melindungi mama. Ceci. Kita tidak bisa menggunakan kekerasan. Un tuc Menyel Sekan Mazala. Tapi Tuan PI sangat keren. Bisakah kamu menjadi ayahku? Cecilia. Guru musikmu akan datang. Pergi bersiap untuk pelajaranmu. Oke, Ceci pergi sekarang. Mama, aku masih akan bertemu Tuan PI besok, kan? Naiklah ke atas. Clara. Camarilla. Berikan tanganmu. Apapun niatmu, batalkan saja.
Nenek. Kenapa nenek belum istirahat? Kamu bilang Serena dalam masalah. Dan kamu tidak hanya tidak membantunya, kamu malah menendangnya saat dia jatuh. Kami keluarga PI selalu membalas kebaikan. Nenek, tapi lihatlah apa yang telah dilakukan Serena, penculikan dan perdagangan manusia. Dia hanya tidak sengaja menyelamatkan nenek. Dalam 5 tahun ini, berapa banyak yang sudah kita investasikan di korporasi Song? Berapa banyak bantuan yang sudah kita berikan padanya? Kita sudah lama melunasi hutang itu. Jika kita membantunya lagi, bukankah itu sama saja membantu penjahat? Itu akan sangat merusak citra perusahaan kita. Baiklah, kamu ada benarnya. Nenek tidak bisa membantahmu. Kalau begitu, Nenek mau tanya, kenapa kamu tidak di kantor sepanjang pagi, APA? Baru jadi CEO, sudah malas-malasan? Aku pergi mengurus hal-hal penting dalam hidupku. Lalu kenapa kamu sangat tertutup? Kenapa tidak kamu bawa dia pulang? Untuk Nenek lihat? Nenek, dia belum. Sais-tu Begitu dia setuju, aku akan segera membawanya pulang untuk nenek lihat. Namun, dia sudah melalui banyak hal buruk. Dan dia punya seorang putri. Nenek tidak akan keberatan, kan? Bukan baru hari ini Nenek mengenalmu. Apa gunanya keberatan Nenek? Jika kamu menyukainya, kamu harus bertindak, agar kamu tidak kembali menangis padaku. Tidak akan, Nenek. Itu luar biasa. Adrianku juga akan punya keluarga baru. Apapun niatmu, batalkan saja. Batal quand? Bagaimana bisa? Clara, Aku. Kau. Nona 11e. Aku pelatih kebugaran yang disewa Nona Jiang. Kau di sini untuk kelasnya? Kalau begitu, masuklah. Nona Jiang, pelatih kebugaran, yang kau sewa dengan biaya mahal sudah tiba. Apa yang kau bicarakan? Masih berpura-pura? Kupikir kau menjalani hidup sederhana, tanpa gairah. Tak kusangka kau menyukai ini. Muda, tampan, dan bahkan suka bermain peran. Dia. Sudahlah, Cici menunggumu di belakang. Kau harus pergi dulu. Baiklah, Clara. Cepat, ceritakan padaku, apa yang terjadi di antara kalian berdua? Apakah Nona Jiang kita yang terkasih mendapatkan kesempatan baru dalam cinta? Dia benar-benar pelatih kebugaran Cici. Kita sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Tidak bisakah kau mengatakan yang sebenarnya padaku? Menurutmu tatapan matanya padamu itu polos? Ceci, saillant. Bermainlah sendiri sebentar. Aku perlu bicara dengan ibumu. Cici sangat puas dengan pengajaranku. Clara, bagaimana denganmu? Kau benar-benar merepotkan. Mais repos de quand? Apakah Nona Xie salah paham tentangku? Meskipun aku pernah bekerja di tempat hiburan semacam itu, aku bukan orang seperti itu. Sudah, aku akan menjelaskannya sendiri padanya. Cara dia menatapmu, bagaimana bisa dianggap polos? Diam. Kemari. Lihat aku. Tunggu. Tidak ada yang istimewa dari tatapan ini. Clara, tatapan isti-moi c'est parti à Bayang Kokari? Joyce bilang, tatapanmu padaku tidak polos. Jadi kau bersusah payah, pergi ke klub itu menjadi pelatih Cici. Semua demi aku? Kau langsung menanyakannya. Sepertinya, Clara, kau tetap tegas seperti biasa. Jadi kau mengakuinya? Tidak sepenuhnya. Insiden di klub itu benar-benar kecelakaan. Insiden di klub itu kecelakaan? Bagaimana dengan yang lainnya? Identitasmu, niatmu. Dan sepertinya kau mengenalku dengan sangat baik. Adrian. Clara. Namaku Adrian Pei. Dan aku tidak pernah berniat menyembunyikan apapun darimu. Adrian Pei.
CEO grup PI yang baru diangkat. Kupikir kau akan menghubungkan namaku dengan identitasku lebih awal. Tuan PI itu tidak lucu. Clara. Joyce benar. Aku melamar menjadi pelatih ceci, khusus untuk mendekatimu. Tapi semua yang kukatakan sejak itu adalah benar. Sekarang setelah aku jujur. Clara. Maukah kau memberiku kesempatan untuk mengejarmu? Tuan Pei. Aku sangat berterima kasih karena kau mengeluarkan keluarga Song dari proyek grup PI dan menyelamatkan Cici saat dia diculik. Tapi kita hanya bertemu sekali di klub. Jika kau jatuh cinta pada seseorang, Simeda ITU, itu terlalu sembrono. Tidak, kita pernah bertemu sebelumnya. Kau mungkin sudah lupa, tapi aku selalu mengingatnya. Kita pernah bertemu sebelumnya? Ya, kita pernah bertemu. 5 tahun lalu, di perjamuan tempat kau memutuskan hubungan dengan keluarga Song. Aku mengejarmu dan bertanya, bagaimana kau bisa melepaskan diri dari orang yang kau cintai? Kau memberitahuku bahwa luka yang membusuk jika tidak segera diangkat, pada akhirnya akan menginfeksi seluruh tubuh. itulah mengapa aku memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan orang tua yang memanjakan putra angkat mereka. Begitulah aku menjadi diriku yang sekarang. Clara. Percayalah padaku. Perasaanku padamu, Bukanla nafsu pada pendant pertama. ataupun iseng, itu adalah sesuatu yang tumbuh seiring waktu. Meisuk. Ibu Jiang, persiapan awal untuk proyek grup PI hampir selesai. Perwakilan grup PI sedang menunggu di kantor agar Anda memimpin rapat. Baik, aku akan segera ke sana. Mengapa kau datang sendiri? Clara, côté là. Mengabaikanku selama 2 minggu. Aku merindukanmu. Jadi aku merebut proyek ini dari orang lain. Ibu Jiang. Aku akan membiarkan kalian berdua bicara. Aku sudah menjelaskan diriku. Kita tidak cocok. Apa yang membuat kita tidak cocok? Aku 8 tahun lebih tua darimu, dan aku punya anak berusia 4 tahun. Clara, kita sudah dewasa. Kenapa usia jadi masalah? Lagi pula, Ceci sangat menyukaiku. Dia sudah tahu tentangku sejak lama. Aku memintanya merahasiakannya. Makanya dia tidak pernah memberitahumu. Anggap saja ini rahasia kecil kita. Pengkhianat Kessel ITU. Clara, ada lagi? Aku punya hubungan 8 tahun, yang gagal. Aku orang yang sangat rasional. Aku tidak akan melepaskan karierku untuk menjadi ibu rumah tangga. Clara, selama kamu tidak membenciku, itu saja sudah cukup. Sebenarnya. Bahkan saat aku adalah orang buangan keluarga PI, cahayamu menarikku, aku mengagumimu. Aku menghargaimu, dan aku ingin bersamamu. Entah aku adalah orang buangan keluarga PI saat itu, atau CEO grup PI sekarang, percayalah padaku. Aku tidak seperti Menton mu. Clara. Aku memberimu waktu seminggu untuk memikirkannya. Saat kamu melihatku, kamu tidak pergi, juga tidak memintaku pergi. Itu berarti Camus sebenarnya tidak membensiku. aku tahu ruang rapat bukanlah tempat yang romantis. Tapi aku tetap ingin bertanya, Clara. maukah kamu mencoba bersamaku? Mari kita menjalin hubungan. Adrian, kamu sangat cerdas. Aku akan menganggap itu sebagai pujian. Kalau begitu, pacarku sayang. Setelah kerja, bolehkah aku mengajakmu makan malam? Nanti kita lihat. Clara. Sebenarnya, hari kamu menyuruhku membatalkan agendaku. Aku sudah ingin melakukan ini. Sayang sekali. Merusak suasana. Merusak momen kita. Kamu cukup berani juga. Clara, sebenarnya, aku punya sesuatu yang lebih berani dalam pikiranku. Mau mencobanya? Coba katakan.
Clara. Perusak suasana sudah datang. Ethan, apa yang kau lakukan di sini lagi? Clara. Aku tahu di mana aku salah. Aku ingin mengejarmu lagi. Aku janji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Kau lihat? Aku punya pacar. Apa kau benar-benar bersamanya? Setidaknya untuk sekarang. Dia sangat menyukaiku. Aku juga sangat menyukainya. Tepatnya, aku mencintaimu. Bukan hanya sekarang, tapi juga di masa lalu dan masa depan. Dia hanya simpanan yang tidak berguna. Selain merayu, apa lagi yang bisa dia lakukan? Bagaimana dia bisa mencintaimu? Bagaimana dia bisa menjaga Ceci? Clara, tinggalkan dia. Kembalilah padaku. Kembalilah padaku. Kesalahan yang kubuat sebelumnya, aku pasti akan berubah. Aku akan memperlakukanmu lebih baik darinya. Aku akan lebih mencintaimu. Kita akan menjaga sisi kita bersama. Tuan Song. Bicara saja. Jeonggan Mintonggan. Aku lebih muda darimu. Aku lebih tampan darimu. Aku lebih pandai merayu. Aku tahu cara membuat Clara bahagia. Jika Clara tidak memilihku, apakah dia akan memilih orang tua sepertimu yang akan jatuh hanya dengan dorongan? Kau menemukan seseorang seperti ini untuk menjadi pasanganmu, Clara. Dalam hal status, dalam hal kekayaan, simpanan ini, bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Seberapa besar dia mencintaimu? Bangunlah, aku memberitahumu. Dia mendekatimu hanya demi uangmu. Mereka bilang jangan menggigit tangan yang memberimu makan. Ethan, kau benar-benar tidak tahu berterima kasih. Tanpa dia, korporasi Song MU pasti sudah lama runtuh. Apa maksudmu? Izinkan aku memperkenalkanmu pada pacarku. Adrian Pei, Shuchu Naonya Pei, dan kepala grup Pei. Dia juga alasan kau, Ethan Song, bisa berdiri di sini. Dan member Dahoku kau kaya. Dan berkuasa. Nyonya Pei, sangat membantu keluarga Song MU. Kau bahkan tidak akan mengenali Adrian, kan? Tidak akan lama. Mulai sekarang, kerjasama antara grup PI dan korporasi Song. Telaberakir Sipnunya. Tuan Song. Mulai sekarang, korporasi Song harus mencari klien dan proyek sendiri. Sebenarnya, apakah kau mengenalku atau tidak? Itu tidak penting jika Tuan Song ingin membalas kebaikan. Bukankah seharusnya kau mengunjungi Nona Yo di penjara? Meskipun dia kaya. Bagaimana dengan Ceci? Ceci adalah putri kandungku. Bisakah dia, sebagai ayah tiri, bersikap baik pada Ceci? Apa yang kau inginkan? Jika kau bersamanya, aku akan mengambil Ceci. Aku tidak akan pernah menikah lagi dalam hidup ini. Aku hanya akan membesarkan Sisi. Kau ingin melawanku untuk hak asuh Ceci? Apa menurutmu Ceci akan menerimamu sebagai ayahnya? Apa Ceci akan menerimanya? Aku ayah kandung Ceci. Aku punya kesempatan lebih baik darinya, kan? Hello, Naonya Chen. Apa Ceci sudah tidur? Kalau belum, biarkan dia yang menjawab. Belum. Mama, Hai sayang, Mama akan mencarikanmu ayah. Bagaimana? bagus sekali. Itu Tuan PI, kan? Jadi aku bisa memanggil Tuan PI, ayah, sekarang, kan? Benar, sayang. Cederlah sekarang. Dan saat kau bangun, kau akan melihat ayah barumu, oke? Oke, Mama. Selamat malam. Selamat malam. Apa lagi yang ingin kau katakan? Anak itu masih kecil. Tentu saja, dia akan menyukai siapapun yang memperlakukannya dengan baik. Itu belum tentu benar. Sejauh yang kutahu, kau sudah berusaha keras menyenangkan Ceci, tapi dia tetap tidak menyukaimu. Bagaimana dengan anak-anakmu? Apa Adrian tidak menginginkan anak sendiri? Saat waktunya tiba dan anakmu lahir, bagaimana dengan Ceci? Bisakah kau menjamin bahwa dia akan tetap bersikap tidak memihak dan baik pada Ceci? Itulah perbedaan terbesar antara kau dan aku. Cintamu bersyarat. Itu mengharapkan balasan. Itu menghitung untung dan rugi. Scala internal mu. Selalu memihak pada dirimu sendiri. Kau jelas tahu, perusahaanmu sedang menurun. Dan kemungkinan akan bangkrut. Namun kau masih menggunakan ikatan darah, dan kemungkinan aku tidak akan menikahinya, untuk memeras Clara dan Ceci. Bahkan saat kau datang untuk berdamai, dan meminta maaf, kau masih bertindak, seolah kau di atas segalanya. Tapi aku berbeda darimu. Aku tidak pernah memaksa. Clara dan ceci. Terika padaku. Dan aku tidak akan pernah menggunakan alasan, melakukan yang terbaik, untuk keuntungan diriku sendiri. Tidak. Bukan begitu, Clara. Percayalah padaku.
Kalau begitu kau bahkan lebih menyedihkan, karena cara berpikir ini sudah tertanam dalam Instinct mu. mengenai apa yang kau katakan tentang Clara dan aku, memiliki anak kedua di masa depan. Kau bahkan lebih konyol. Kau sepertinya lupa bahwa pria sama sekali tidak punya hak bicara dalam memiliki anak. Apakah akan punya anak itu terserah Clara. C'est 40. Tuan Song. Giliranku bicara. Tolong, Joey Pakarku. dan putriku. Ethan, aku bukan wanita siapapun. Aku adalah orang yang mandiri. Cici juga orang yang mandiri. Kau sepertinya tidak pernah, miniatur ya. Jadi ini sebabnya aku kehilanganmu? Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Bukan padaku kau harus meminta maaf. Serena dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Chloe dikirim ke Akademi Kebutuhan Khusus. Orang tuamu baru saja keluar dari rumah sakit. Pada akhirnya, kaulah pemicu semua ini. Jadi Kumon, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Ini salahku. Aku yang menyebabkan semua ini. Clara. Apakah benar-benar tidak ada kemungkinan untuk kita? Tidak. Sejak kau diam-diam mengurus Serena dan putrinya, tidak ada lagi perilaku sombongmu yang berulang. Membuat perasaanku yang tersisa padamu menghilang jauh lebih cepat dari yang kubayangkan. Ethan, jangan kita bertemu lagi. Jika kau terus begini, aku hanya akan semakin membencimu. Aku mengerti. Aku akan pergi. Selama kau dan Ceci baik-baik saja. Ada apa? Tidak tahan berpisah? Tidak, aku hanya berharap dia benar-benar mengerti. Dan berhenti menggangguku. Hidup kita. Nenekku ingin mengundangmu dan Ceci untuk makan sederhana. Hanya kita berlima. Tentu saja, ini hanya makan sederhana. Kita tidak akan membicarakan hal lain. Begitu saja. Benarkah? Percayalah padaku, nenekku tidak akan ikut campur dalam hubunganku, dan dia tidak akan punya prasangka terhadapmu atau Ceci. Aku bersympa. Maksudnya, kau tidak memberiku waktu atau alamatnya. Chloe, ayah akan segera kembali. Apa kau tidak senang? Serena Yeo ini, sejak dia mendengar, dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Dia jadi gila. Dia membawa boneka setiap hari, memanggilnya putrinya, dan berfantasi menjadi semacam Nyonya Song. Di atas segalanya, ini kasus khusus. Jika kau ingin berkunjung, cepatlah. Begitu dia dipindahkan ke rumah sakit jiwa, akan sulit menemuinya. Baiklah. Dasar anak tidak berguna. Kenapa kau tidak bisa menyenangkan ayahmu sama sekali? Jika kau tidak menangis di depannya, bagaimana hati ayah akan sakit untukmu? Bagaimana dia akan membelikanmu barang? Serena. Aku minta maaf. Aku menghancurkanmu. Aku menghancurkan kalian semua. Aku minta maaf. Aku bajingan. Chloe. Anakku. Di mana anakku? Aku minta maaf, benar-benar minta maaf. Aku akan menebus dosa-dosaku. Ayolah, Baiklah, qu'attaquons padaku. apa yang harus kulakukan agar kau mau memanggilku ayah hari ini? Aku ingin makan es krim. Tambahan hari ini. Hanya satu. Tidak bisa. Ini sudah dingin. Kau akan sakit perut jika makan terlalu banyak. Jangan pernah memikirkannya. Bagaimana kalau aku mengajakmu menonton kartun saja? Sayang? Oke. Siapa itu? Ibu Zhang. Saya punya surat wasiat yang menyangkut Anda. Bisakah saya membicarakannya dengan Anda? Ibu Zhang. Tuan Song meninggal dunia secara tak terduga dalam surat wasiatnya.
Dia mewariskan sepertiga. Dari Artagnac et pada ceci. Apa katamu? 2 tahun lalu, Tuan Song Monjual. semua aset domestiknya, dan memilih untuk menjadi pekerja bantuan internasional untuk menebus dosa-dosanya. Dia pergi ke zona perang untuk berpartisipasi dalam layanan penyelamatan medan perang. Saat menyelamatkan seorang gadis kecil, dia sayangnya tewas oleh tembakan teroris. Ini surat wasiatnya. Dalam surat wasiat itu, dia membagi hartanya menjadi 3 bagian. 1 bagian diserahkan kepada orang tuanya, bagian lain diserahkan kepada Nona You dan putrinya, bagian yang tersisa diserahkan kepada Ceci. Aku tidak akan membuat keputusan untuk Cici. Aku akan menerimanya sementara. Dan ketika Cici sudah dewasa, dia bisa memutuskan apakah akan menerima hadiah ini atau tidak. Silakan pergi. Dia mengantisipasi bahwa Anda tidak akan melihat surat wasiatnya. Di akhir surat wasiat itu, Diamant d'Oacan, Onda Dan Anaconda. kebahagiaan seumur hidup. Clara, Kopasti Kezal. Aku hanya merasa sedikit sedih, itu saja. Tapi apa yang terjadi pada orang lain? Pada akhirnya, apa hubungannya dengan kita? Clara. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Mama dan ayah berciuman.